apa? Nih, aku berencana mau buat video nih. Mau gabung nggak? Video? Gimana? Ya gabung aja lah, biar klop kita. Boleh. Ayo. Ayo. Oh iya, materinya apa? Nih. Oh, oke. Oke, kita mulai. Ayo. Nah, sebelum kita mulai, kita harus perkenalan diri dulu nih. Oke. Biar kita saling kenal. Nah, perkenalkan, nama saya Herlina Yuan Sudarlim. Saya berasal dari program studi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Dan saya Muhammad Rizky Fadil. Saya dari program studi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Juga. Hai guys, nama aku Cantika Christine Manik, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas D3 kelas B. Halo semuanya, nama saya Widya Zulfa Aryani dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Oh iya, udah pada tahu belum program studi terkece badai di kampus Sundri ini? Wah, pasti keren nih. Pastinya dong. Penasaran kan? Iya dong. Tonton terus ya videonya sampai habis dan jangan di-skip. Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas merupakan program studi yang masih terbilang baru di Universitas Riau yang diresmikan pada tanggal 29 Januari 2019 yang dipimpin oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program studi ini merupakan program studi vokasi pulp dan kertas pertama di Indonesia yang diresmikan Kemendikbud. Program studi ini pula berada di bawah naungan Fakultas Teknik, khususnya jurusan Teknik Kimia, serta didukung oleh Tanoto Foundation dan April Group. Program studi ini memiliki prospek kerja yang menjanjikan pastinya. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri pulp dan kertas yang tengah berkembang, dan kondisi alam Indonesia yang sangat mendukung terhadap pertumbuhan hutan tanaman industri untuk pembuatan pulp dan kertas. Namun, sumber daya manusia masih sangat minim, sehingga sangat dibutuhkan generasi-generasi muda seperti kita untuk bergelut di bidang ini. Program studi Teknologi Pulp dan Kertas masih terdiri dari 2 angkatan yang masing-masing terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Program studi ini baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh BAN PT. Program studi Teknologi Pulp dan Kertas ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Tahu nggak sih selulosa itu gimana? Masa iya selulosa bisa dibuat jadi bahan pakaian? Coba bayangin, kita kemana-mana pakai kertas, lucu nggak sih? Tunggu dulu. Nih aku ceritain dikit. Bercerita mengenai selulosa itu sangat penting dan umum digunakan dalam industri, khususnya industri pulp dan kertas. Nah, seiring berkembangnya zaman, banyak orang-orang atau masyarakat yang menggunakan produk-produk yang terbuat dari pulp, seperti halnya tisu yang sering kita gunakan, paper bag, kertas, terus kemudian ada kotak tisu, dan lainnya. Nah, jadi gini, hal ini membuktikan bahwasannya orang-orang atau masyarakat itu jauh lebih menggunakan produk-produk yang sekali pakai atau praktis. Nah, kita ambil contohnya tisu. Orang lebih cenderung menggunakan tisu dibandingkan sapu tangan. Kenapa? Karena tisu itu misalnya gini, kita kalau keringetan nih pakai tisu, selesai pakai tisu kan kita langsung buang. Kalau pakai sapu tangan kan habis itu kita cuci, kan ribet gitu kan. Tahu nggak? Ya gimana, kita pikir aja orang zaman sekarang tuh sekali pakai yang praktis gitu kan. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman juga, itu teknologi itu kan semakin canggih. Nah, kita ambil contohnya itu laptop nih. Jadi laptop itu kan digunakan untuk membuat dokumen, mengetik naskah, dan lainnya gitu kan. Nah, jadi walaupun seperti itu, orang-orang yang di kantor, di kampus, di sekolah, atau kalangan masyarakat lainnya itu banyak menggunakan kertas sebagai media untuk menulis.
Iya. Nah, ada satu lagi nih, sering berkembangnya zaman, industri pulp itu sudah menciptakan yang namanya rayon yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Lah, bukannya selesai itu biasanya dijadiin bahan pembuatan kertas ya? Kok bisa dijadiin bahan pembuatan pakaian? Nah, pasti penasaran bukan mengenai selulosa si serat yang satu ini? Kalau gitu, yuk tonton terus videonya dari awal hingga akhir dan jangan di-skip. Let's check it out! Let's go. Coba jelasin lebih rinci lagi dong tentang selulosa. Penasaran aku loh. Nah, jadi gini, selulosa itu adalah polimer yang tidak bercabang yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta glikosida. Nah, jadi selulosa itu merupakan senyawa seperti serabut liat, tidak larut dalam air, dan dapat ditemukan dalam dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada tangkai, daun, dan semua bagian berkayu pada jaringan tumbuhan. Nah, selulosa itu terbagi atas 3 jenis. Ada selulosa alfa, selulosa beta, dan selulosa gamma. Oh gitu. Ya aku tahu sih cuma selulosa aja. Terus apa lagi? Nah, yang pertama itu ada selulosa alfa. Nah, selulosa alfa itu adalah jenis selulosa berantai panjang yang tidak dapat larut dalam NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi 600 sampai 1500. Nah, fungsi dari selulosa alfa itu sendiri adalah sebagai penduga atau penentu tingkat kemurnian selulosa. Nah, baru apabila kadar selulosa alfa itu lebih besar dari 92%, maka itu dapat memenuhi syarat sebagai bahan pembuatan propelan atau bahan peledak. Nah, apabila kadar selulosa alfa itu lebih kecil dari 92%, maka itu memenuhi syarat sebagai bahan baku pembuatan kertas ataupun pembuatan kain. Kemudian kedua itu adalah selulosa beta. Nah, selulosa beta itu adalah jenis selulosa berantai pendek yang dapat larut dalam NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi 15 sampai 90. Nah, selulosa beta ini dapat mengendap apabila dinetralkan. Nah, yang ketiga itu adalah selulosa gamma. Nah, selulosa gamma itu adalah jenis selulosa berantai pendek yang dapat larut dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi kurang dari 15. Nah, jadi selulosa itu dapat ditemukan pada softwood, hardwood, maupun nonwood, tetapi dengan kadar yang berbeda-beda. Gimana? Udah paham kan apa itu selulosa? Sekarang aku mau jelasin tentang struktur selulosa. Kira-kira struktur selulosa itu gimana sih? Jadi, struktur selulosa itu mempunyai suatu keunikan. Kenapa nih bisa dikatakan unik? Karena struktur selulosa itu cenderung membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Ikatan hidrogen intramolekuler terbentuk antara gugus hidroksi C3 pada unit glukosa serta atom O pada cincin telanosa yang terdapat pada unit glukosa terdekatnya. Dan gugus hidroksi C2 pada unit glukosa serta atom O pada gugus hidroksi C6 pada unit glukosa terdekatnya. Ikatan hidrogen antar molekul terbentuk antara gugus hidrosil C6 dan atom O pada gugus hidrosil C3 yang terdapat di sepanjang sumbu B. Ada lagi nih sumber-sumber selulosa yang harus kita ketahui juga. Selulosa tuh dari tumbuhan dan hewan kan? Yaps, benar banget tuh. Nah, jadi sumber selulosa terdapat pada semua tanaman pohon bertingkat hingga organisme primitif seperti rumput laut, flagellata, dan juga bakteria. Nah, selulosa juga dapat diperoleh dari hewan seperti tunicin dan juga culticula, Tourniquet indentik dengan serat selulosa nabati. Terus, selulosa ini dalam serat tanaman bervariasi tergantung sumbernya dan biasanya berkaitan dengan bahan-bahan seperti lilin, pektin, lignin, protein, dan substansi-substansi mineral lainnya. Oh iya, aku juga pernah baca buku tentang sifat serat selulosa. Jadi yang aku baca tuh sifat serat selulosa mempunyai kekuatan tarik yang tinggi, larut dalam air, alkali, dan pelarut organik. Serat relatif tidak berwarna dan juga kemampuan mengikat yang kuat. Yuhu, bener banget tuh. Aku juga pernah baca, apalagi kegunaan dari selulosa itu sendiri. Selulosa pastinya berguna untuk memberikan kekuatan dan struktur pada dinding sel tumbuhan.
Bukan hanya itu aja loh, Wit, kegunaan dari selosa. Selosa memiliki banyak sekali kegunaan. Seperti misalnya agen anti-cake, emulsifier, stabilizer, agen dispersi, thickener, dan juga agen gelling. Nah, itu semua hanya fungsi sampingan dari selosa. Fungsi utama dari selosa itu sendiri ialah untuk menahan air. Nah, air tidak dapat memasuki kristal selosa, namun selosa dapat menyerap air menjadi lembut dan juga fleksibel. Sebagian air tidak dapat membeku, namun terperangkap. Jika selosa memiliki kemampuan kristalinitas yang tinggi atau kemampuan mengkristal yang tinggi, maka sedikit air dapat terikat oleh ikatan hidrogen secara langsung. Namun, beberapa produk selosa berserat dapat menahan air sampai jumlah tertentu dalam pori-pori dan biasanya lubang berbentuk seperti sedotan. Oh begitu, jadi nama-nama ilmu nih tentang selulosa. Pastinya dong. Nah, sekarang kita bakal bahas lagi nih mengenai cara mendapatkan selulosa dari bahan baku kayu dengan proses dissolving pulp. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan selulosa dari bahan baku kayu melalui proses pembuatan dissolving pulp. Sebelum itu, kita perlu mengetahui pengertian dari dissolving pulp itu sendiri. Jadi, dissolving pulp adalah pulp yang memiliki kandungan selulosa bermutu tinggi dengan kadar hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif yang rendah. Pulp ini memiliki sifat khusus, yaitu memiliki tingkat kecerahan yang tinggi, sekitar lebih dari 90%, dan distribusi berat molekul yang seragam. Kemudian, tujuan dari dissolving pulp yaitu untuk mendapatkan selulosa yang murni dengan cara mengendalikan derajat polimerisasinya. Lignin, hemiselulosa, dan zat ekstraktif dianggap sebagai kontaminan dan harus dihilangkan karena ketiga zat tersebut dapat merusak kualitas pulp. Nah, dissolving pulp dimulai dari tahapan wood handling. Wood handling adalah kayu yang mengalami tahapan logging, loading, dan unloading. Pertama-tama, kayu disimpan di wood storage, di mana kayu disimpan di tempat yang terbuka. Gelondongan kayu dikirim ke slasher deck melewati in-feed conveyor. Setelah itu, kayu mengalami proses debarking, yaitu proses pemisahan kulit kayu dari batang kayu. Kulit kayu yang sudah dipisahkan dari batang kayu disimpan di bak storage yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bakar di power boiler. Sedangkan kayu yang sudah dipisahkan dari kulit kayu dikirimkan ke chipper untuk dilakukan keseragaman chip. Chip kayu yang sudah seragam disimpan di chip storage yang nantinya akan dikirim ke digester. Sedangkan chip kayu yang tidak seragam akan dikirimkan ke chip screening untuk memperbaiki kualitas chip. Setelah itu, dilakukan proses pemasakan dengan metode prehidrolisis, netralisasi, cooking, displacement, dan unbleached pulp. Nah, dalam tahap prehidrolisis dilakukan dengan tekanan uap baik dari atas maupun dari bawah digester. Sebagai serat, asam asetat akan dilepaskan dari hemiselulosa, di mana kadar hemiselulosa akan diturunkan lalu kemudian dilarutkan pada proses alkali berikutnya. Kemudian masuk ke tahap netralisasi, di mana asam organik akan dinetralkan dengan lindi putih atau white liquor serta oligo dan monosakarida yang akan mengalami fragmentasi. Kemudian akan dilarutkan dalam cairan netralisasi. Tahap netralisasi segera digantikan oleh tahap hot liquor filling, yaitu pengisian black liquor panas dan white liquor panas. Tahap selanjutnya pemanasan dan pemasakan, yaitu mengendalikan final delignifikasi, menjatuhkan nomor kappa ke tingkatan yang dibutuhkan. Proses pemasakan bertujuan untuk mengontrol viskositas dan kecerahan. Proses displacement bertujuan untuk menghentikan proses pemasakan oleh perpindahan dingin dari bagian bawah digester ke bagian atas digester menggunakan filter pencuci. Nah, setelah itu, pulp akan dipindahkan ke tangki blow. Setelah itu,
pulp akan dicuci untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Proses delignifikasi oksigen merupakan lanjutan dari proses pemasakan yang terjadi di digester, yaitu untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses bleaching. Nah, selanjutnya yaitu tahap screening, yaitu tahap memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan juga dimensi yang lebih besar dibandingkan serat. Setelah itu kita masuk ke tahap bleaching untuk menghasilkan derajat putih pulp dengan cara menghilangkan lignin yang tersisa pada proses pemasakan. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap drying, yaitu proses pengeringan pulp yang kemudian akan disimpan di storage, yaitu tempat penyimpanan pulp. Selanjutnya kita akan membahas mengenai turunan produk selulosa dari dissolving pulp, baik woven atau dianyam dan non-woven atau tidak dianyam. Woven adalah bordil halus yang biasanya digunakan untuk membuat patch atau emblem atau logo jersey orisinil menggunakan benang halus sehingga menghasilkan produk yang halus. Hasil woven masih harus diproses lagi untuk dijahit atau dibordil aplikasi ke kaos atau produk konveksi lainnya. Contohnya, label pakaian, keranjang hasil anyaman, dan lain sebagainya. Geotextile woven adalah lembaran tekstil yang dibuat dengan cara menganyam 2 set atau lebih elemen seperti benang, fiber, filamen atau pita, di mana elemen ini akan saling bertautan. Nah, bahan pembuatan dari geotextile woven ini adalah polipropilen atau PP. Sedangkan non-woven adalah jenis fabric atau kain yang diperoleh dengan cara tidak dirajut atau dianyam. Bahan non-woven biasanya tidak memiliki kekuatan kecuali dipadatkan atau ditambah dengan penopang. Geotextile non-woven adalah lembaran tekstil dengan struktur benang yang tidak beraturan yang disatukan dengan proses bonding, interlocking, dan atau keduanya, di mana secara mekanik, kimiawi, thermal, solvent, atau kombinasinya. Aplikasi dari non-woven itu sendiri adalah masker bedah, pembalut luka, tisu basah, dan lainnya. Geotextile non-woven dapat diproduksi baik dari stapel pendek atau benang filamen terus-menerus. Seratnya dapat terikat bersama-sama dengan menggunakan thermal, kimia, atau kombinasi teknik. Bahan dasarnya terbuat dari bahan polimer polyester atau polipropilen.
udah pada paham belum mengenai selulosa dan prosesnya? Kami sih berharap kalian bakal ngerti. Pastinya dipahami juga lah materi hari ini. Oh iya, kesimpulannya sih selulosa itu sangat penting dan berguna bagi kehidupan baik untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Nah, selulosa bukan hanya untuk pembuatan kertas saja, tetapi banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari selulosa. Nah, perlu diingat lagi bahwa selulosa itu tidak hanya ada satu jenis, tetapi ada 3 jenis, yaitu selulosa alfa, selulosa beta, dan selulosa gamma. Dan perlu diingat lagi bahwa hanya selulosa alfa yang tidak dapat larut di dalam 17,5% NaOH. Kalian dapat tahu kan apa bedanya woven dan non-woven? Nah, secara sederhananya, woven itu adalah lembaran tekstil yang teranyam, sedangkan non-woven adalah lembaran tekstil yang tidak teranyam. Contoh dari woven adalah label pakaian dan keranjang, anyaman, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari non-woven adalah tisu basah, masker bedah, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kesimpulannya dan yang pasti perlu dipahami juga. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Dan saya Muhammad Rizky Fadil, berasal dari program studi teknologi. Dah.